Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena ini ada tugas menjadi pemateri di Posyandu, karena ini di sana ada Posyandu Perdana. Mungkin ini ada sosialisasi diklat guru penggerak. Untuk itu bagi yang muda-muda, karena saya sudah Pak D nih kemarin dinyek, kalau dulu main sama Bu Diah, Bu Yeri, ayo Om, kemarin sama Bu Atin, ayo Pak D. Jadi maka saya meling yang muda-muda, kalau bisa contohlah Bu Kesi yang energik, sehingga bagaimanapun kalau Pak Ustadz itu ya rafaqillahu ladina amanu wa utul ilma darajat, ngoten nggih Pak Ustadz? Ladina ladina atul ilmi darajat, memang tak sengaja tak kliwake diprotes orang, ternyata memang Pak Ustadz itu sangat hafal sekali, padahal itu lali sane. Ngoten nggih? Untuk itu Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, termasuk Mas Angga itu lah nanggone badminton, karena ada ilmu badminton. Ada badminton wis karo Mas Angga sudah takut semuanya. Karo Mas Bambang itu ilmu nyanyi, karo ilmu dan lain. Nah ya itu ngoten mawon. Ini nanti kita dengarkan dengan baik yang muda-muda. Untuk itu kalau bisa diikuti jejak dari Bu Kesi, waktu dan tempat kami serahkan pada Bu Kesi sepenuhnya. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mojolaban, yang dimana hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Mojolaban, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang guru ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan saya di sini, mohon izin saya duduk di depan. Saya meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mengadakan sosialisasi modul tentang calon guru penggerak yang sudah saya ikuti, dan harapan saya ke depan nanti Bapak Ibu SMP Negeri 1 Mojolaban ada yang mengikuti diklat calon guru penggerak untuk tahap selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas waktu dan dukungannya dalam saya melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak di Angkatan 4 dari Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah dari Kabupaten Sukoharjo kemarin yang lolos calon guru penggerak. Jadi saya belum guru penggerak, baru calon guru penggerak. Dari Kabupaten Sukoharjo kemarin dari Bapak Suroto sudah menginformasikan ke seluruh SMP negeri dan swasta untuk mendaftarkan Bapak Ibu gurunya mengikuti diklat atau mengikuti seleksi calon guru penggerak di Angkatan 4. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kuota rekrutmen calon guru penggerak itu untuk Kabupaten Sukoharjo itu berada di tahap 4 kemarin ya.
Dan posisi sekarang itu sudah masuk ke tahap 6. Tahap 5 kemarin jatahnya kuota Jawa Timur. Ya, kemarin saya ditelepon Bolo pelatih dari Lumajang, Kak Kesi, gimana caranya bisa untuk lolos seleksi menjadi CGP? Sudah saya kasih tip-tipnya, alhamdulillah mereka juga bisa lolos. Untuk tahap ke-6 ini jatahnya Jawa Tengah, tetapi saya lihat di daftarnya itu Kabupaten Sukoharjo belum masuk kuotanya. Ya, saya mencari informasi Kabupaten Sukoharjo katanya dibuka untuk tahap ke-7. Bapak Ibu, ini sudah tahap ke-6. Jadi harapan saya nanti Bapak Ibu ada yang kerso untuk mendaftar menjadi CGP tahap 7. Nanti kuotanya 50% dari tahap 4. Jadi karena ini kan sedunia, se-Indonesia ngapunten ya, se-Indonesia. Jadi kuotanya dibagi dari Sabang sampai Merauke itu untuk wilayah Jawa Tengah itu juga dibatasi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sebagai modal awalnya Bapak Ibu nanti siapkan terlebih dahulu. Ini Bapak, sebentar, tadi yang saya menikah Bapak Ibu di SMP Negeri 1 Mojolaban, apakah sudah mendapatkan surat dari Kemendikbud seperti ini yang didapatkan dari Ketua MGMP Mapel masing-masing? Sampun nggih? Sampun. Menika untuk username sama password itu nanti untuk login ke guru penggerak, nggih. Kemendikbud guru penggerak langsung masuk ke Google gitu. Nanti guru penggerak nanti yang dimasukkan adalah password sama username menika. Selanjutnya nanti kalau sudah masuk seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilan karena saya sudah mengikuti tahapnya sampai di diklat. Bapak Ibu, saya lihatkan dulu untuk menikah Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mendaftarkan, pertama username password dari GTK itu sebagai SIM masuk ke guru penggeraknya. Terus yang kedua, Bapak Ibu harus mengupload kurikulum vitae-nya seperti ini. Semuanya. Kalau sampai centang hijau-hijau itu artinya Bapak Ibu sudah diterima server dari Kemendikbud. Nah, ngeten iki dari informasi dasar, asal institusi, pengalaman mentoring, pengalaman berorganisasi, dan sertifikasi. Maksudnya sertifikasi itu bagi yang sudah, kalau yang belum tidak apa-apa. Banyak dari guru-guru di SD Kabupaten Sukoharjo yang ikut CGP ini, GTT SD banyak sekali yang lolos. Kalau yang SMP kemarin alhamdulillah semuanya sudah PNS semua. Tetapi tidak mau menutup kemungkinan untuk semua Bapak Ibu guru SMP baik GTT, P3K maupun PNS semuanya bisa untuk mendaftar menjadi CGP. Dan nanti saya siap untuk mendampingi Bapak Ibu ketika dari start awal mendaftar sampai nanti akhir saya siap. Nah, menika adalah kelengkapan dokumen Bapak Ibu. Kelengkapan dokumen yang harus disiapkan itu seperti ini. Semuanya ini. Nah, ini yang saya kasih merah ini belum saya upload ya waktunya itu karena nenggo Bapak Kepala Sekolah waktu rapat. Jadi ketika saya SS screenshot itu ini belum saya upload sendiri, tapi menunggu Asman, tinggal menunggu Asman. Bapak Ibu yang kami hormati, langkahnya ketika mendaftar di dalam guru penggerak itu
Pertama, SIM GTK. Yang kedua, mempersiapkan lampiran-lampiran berkas administrasi. Terus yang ketiga, Bapak Ibu itu akan mengupload berkas IC. Jadi di sana nanti ada IC. Nanti di sini di WA saya itu ada tulisan nih. Saya kasih guru penggerak. Ya, di sini isinya file-file yang dibutuhkan dalam mendaftarkan menjadi CGP. Dan nanti saya siap ya. Saya siap untuk mendampingi Bapak Ibu. Ya. Terus Bapak Ibu ini ada poin yang ini undang-undang yang terbaru Bapak Ibu. Nah, monggo Bapak Ibu yang nanti untuk kedepannya, kalau ini undang-undang yang terbaru Permendikbud untuk menjadi persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat. Ini di sini ada di poin C. Nah, di poin C itu di pasal 2 itu harus punya sertifikat guru penggerak. Jadi mulai tahun 2022 nanti ini permennya sudah keluar. Ini saya dikirimi dari pengajar praktek saya, Bapak Harmani, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mojolaban. Beliau sekarang menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Surakarta. Dan yang menjadi fasilitator saya adalah Ibu Ratna Irawati. Menika, ini adalah fasilitator saya dari Lumajang, Jawa Timur. Beliau adalah pengawas tingkat SMA di daerah Jawa Timur. Dan PP saya adalah Bapak Harmani, tadi yang sudah saya sebutkan, Bapak Harmani. Sekarang Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Surakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti Bapak Ibu ketika sudah mendaftar administrasi lolos, IC lolos, IC itu nanti ada 15 tema dan Bapak Ibu harus menuliskan secara langsung di situ. Jadi nanti ada kotaan seperti ini. IC. Interupsi Bu Guru. Siap. Sebelum dilanjut, Nggih. kula kok tadi gini. Maksud kula ngeten nggih Bu Guru. Mengapa yang dipaparkan ini kok menggunakan istilah guru penggerak? Tidak sebagai guru motivator. Terus sebetulnya apa tugas daripada guru penggerak? Siap, nggih. Sebelumnya mohon izin untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Sartono. Bapak, ini Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk sosialisasi apa yang saya dapatkan selama ini diklat calon guru penggerak. Jadi saya bukan motivator Bapak. Nggih, saya adalah saat ini saya mengikuti diklat. Dari bulan Oktober itu saya mengikuti diklat 2 sekaligus, yaitu diklat CKS. Alhamdulillah sudah lulus dan matur suwun Bapak Ibu yang kami hormati atas doa dan dukungannya. Terus ini diklat CGP namanya Pak, calon guru penggerak ini dimulai dari bulan Oktober kemarin. Tapi persyaratannya saya daftarnya mulai bulan Mei. Ya. Sebenarnya saya tuh mengikuti CGP ini sudah tahap 1 kemarin. Tapi begitu saya syarat-syarat itu masuk, itu saya ditolak oleh sistem. Karena di situ ada jawabannya ternyata. Persyaratan saya sudah masuk semua, centang hijau semua, tetapi saya ditolak oleh sistem, ada jawabannya. Mohon maaf, kuota kabupaten Anda belum
belum terjadwal seperti itu. Sehingga saya di tahap 1 itu terus saya ngelokro. Tahap 2 saya biarkan, tahap 3 saya biarkan, terus tahap 3 terakhir itu saya terima kasih kepada Bu Wihas. Saya sempat WA panjenengan ya. Bu Wihas ini yang tahap 3 untuk calon guru penggerak tutupnya kapan? Ternyata Bu Wihas, oh sudah tutup, nanti tahap selanjutnya begitu. Terus akhirnya ayo wis, akhirnya saya lanjut lagi di tahap 3. Begitu saya dapat informasi dari Bapak Suroto dan dari Bapak Uko Tri Mustafa ketika forum, sehingga saya mengikuti, oh ini ternyata betul jatahnya Sukoharjo baru di tahap 4, sehingga saya mulai bersemangat lagi untuk mengikuti seleksi selanjutnya, tahap-tahapan selanjutnya. Ternyata saya kira cuman klik daftar saja masuk seperti itu, ternyata tidak. Bapak Ibu, tapi nanti Bapak Ibu tidak usah bayangke, wah ini mesti rekoso, boten. Diklat calon guru penggerak, saya berharap Bapak Ibu guru yang masih muda-muda dan potensi, saya yakin 100% Bapak Ibu yang ada di ruangan ini itu potensi sekali. Karena saya yakin Bapak Ibu guru itu luar biasa dan pasti bisa mengikuti diklat ini dengan sebaik-baiknya. Di sini kapasitas saya adalah baru sebagai peserta Bapak Sartono, baru sebagai peserta CGP, di mana saya harus bisa menyelesaikan diklat ini selama 9 bulan. Ya, 9 bulan itu alhamdulillah sudah terlampaui 3 bulan, masih 6 bulan di depannya lagi. Jadi kegiatannya adalah seperti ini. Ini saya lanjutkan, mohon izin lanjutkan ke biar Bapak Ibu guru urut dulu, bisa Bapak? Oke. Nanti Bapak Ibu untuk ini upload kurikulum vitae-nya seperti ini. Yang pertama, yang penting Bapak Ibu guru punya GTK tadi, username tadi. Ya. Karena itu nanti sebagai SIM masuk login ke SIM PKB GTK. Terus untuk selanjutnya, setelah IC terupload semua, Bapak Ibu guru nanti akan mendapatkan jawaban secara LMS di laman niki, di SIM PKB, nggih. Di SIM PKB akan mendapatkan laman dengan jawaban kalau persyaratan itu memenuhi dengan asesor yang memenuhi kriteria dari asesor, pasti akan centang-centang hijau semua. Tapi kalau tidak, nanti akan dikasih pemberitahuan untuk melengkapi. Terus selanjutnya kalau sudah tahap 1 lolos, Bapak Ibu guru nanti masuk ke tahap 2, yaitu tes tertulis. Tes tertulis secara online itu yang saya lakukan kemarin, sampai saya kadang di sini sampai jam 3 itu karena mencari soal-soal di sini dan belajar di sini biar sepi gitu. Saya tuh modalnya kalau sepi itu mudah masuk belajarnya. Terus untuk tes tertulis itu nanti jumlah soalnya 40 Bapak Ibu. 70 soal, waktu 40 menit dan materinya adalah TPA, tes potensi akademik. Dan jika mengerjakannya tidak waktunya habis, dia akan tertutup secara sistem. Jadi harus bisa memanage waktu 40 menit bisa mengerjakan 70 soal. Dan passing grade-nya 8,5. Ya, passing grade-nya 85. Nah, itu nanti kalau tes tertulisnya lolos, baru masuk ke tahap berikutnya adalah wawancara dan simulasi mengajar. Di dalam simulasi mengajar nanti menggunakan Google Meet, di mana peserta berhadapan langsung dengan asesor selama 10 menit. 10 menit simulasi mengajar, 30 menit pertanyaan dari asesor. Jadi kemarin saya lakukan nyewa
maksudnya numpang di kampus karena fasilitasnya ada komplit, jadi saya lewat di sana, tidak apa-apa. Selama 10 menit itu asesor saya dari Jakarta dan Palembang. Simulasi lolos, lanjut ke wawancara. Wawancara itu peserta dihadapkan dengan 2 asesor selama 1,5 jam. Menjawab seputar materinya tentang pendidikan. Jadi saya harus, kadang saya tuh mojok di sampingnya Bu Wiyas itu, ngedep laptop komputer besar itu supaya kalau lihat gede itu saya cepat masuk ya. Layarnya besar itu cepat masuk. Iya. Kalau sudah lolos simulasi dan wawancara, dilanjutkan yaitu dengan ada pengumuman dari Kemendikbud yang ditembuskan ke Dinas Pendidikan Sukoharjo. Nanti surat edarannya itu baru diturunkan ke sekolahan di mana CGP itu bekerja. Nah, setelah dinyatakan lulus, mulai bulan Oktober kemarin saya mulai mengikuti diklatnya, diklat CGP yang pertama yaitu Lokakarya. Lokakarya di CGP ini enak tempatnya Bapak Ibu, ya betul, tempatnya enak. Setiap Lokakarya berada di hotel dari jam 7 sampai jam setengah 5 ya. Nanti isinya di situ kita belajar bersama, jadi didampingi oleh PT pengajar praktek, dan setiap kegiatan gitu ada biayanya juga ya. Kita pulang itu di transportasi itu juga besar juga karena dananya untuk program guru penggerak ini ternyata juga luar biasa. Monggo Bapak Ibu yang masih muda-muda, saya berharap penuh untuk bisa mengikutinya dengan senang. Nanti di tahap 7 saya tadi tanya dengan fasilitator kuota untuk Jawa Tengah, terutama untuk Kabupaten Sukoharjo, nanti kira-kira tahap berapa Bu? Tadi dijawab tahap 7, tapi kuotanya 50% dari tahap 4 gitu. Terus selanjutnya Bapak Ibu, selama ini saya tuh belajarnya di ini, nanti kalau Bapak Ibu sudah lolos, nanti akan masuk seperti tampilan di saya ini. Ini tampilannya seperti ini. Nah, di sini diklat PPGP. Niki untuk di sini tinggal diklik saja. Nanti kalau sudah masuk, ini namanya LMS, Learning Management System. Jadi untuk selama 9 bulan diklat CGP ini, pertama Lokakarya di hotel, yang kedua LMS, Learning Management System yang berada di sini. Di Jawa Tengah yang pegang adalah P4TK Matematika. Itu di Jogja nggih Pak Dwi nggih. P4TK Matematika di Jogja nggih. Nggih. Nah, di sini, nanti di sini diklatku di sini. Nah, karena saya masuk gelombang 4, angkatan 4. Nah, ini saya memperlihatkan LMS yang saya ikuti selama diklat ini. Jadi nanti biar Bapak Ibu guru punya gambaran, oh ternyata tidak sulit dan mudah. Dan saya yakin 100% Bapak Ibu guru yang ada di sini tuh mampu, ya, mampu sekali. Ya, ini modul-modulnya. Nanti modulnya cuma sampai ada modul 3. Selama 9 bulan itu ada 3 modul. Ini adalah paket modul 1-nya. Ya. Bapak Ibu nanti ketika mengikuti diklatnya itu cuma seperti ini Bapak Ibu. Modul titik 1. Tinggal gini. Pertama dulu nanti di sini ada tes awalnya dulu Bapak Ibu. Ketika awal mengikuti CGP ada tes awalnya. Tidak apa-apa, secara online. Tidak usah takut, nanti ada yang penting mengerjakan, nilainya berapapun tidak apa-apa. Yang penting nanti ketika mengikuti diklatnya sudah bisa optimal.
Ini Bapak Ibu, aktivitas yang saya lakukan mengikuti CGP ini. Ya. Kalau sudah ada centang seperti ini, itu artinya berarti saya sudah aktif dalam LMS. Jadi kalau belum ada centangan seperti ini dari sistem yang mencentang, ya. Jadi setiap sesi seperti ini, setiap tema poin-poin ini saya harus melaksanakan secara runtut, gitu. Selanjutnya, untuk selain lokakarya di dalam CGP juga ada yang namanya Meet secara tatap muka, secara online dengan fasilitator dan PP, yaitu satu modul itu 1 minggu sekali selama 2 jam. Selama 2 jam full dan on kamera. On kamera itu artinya full wajah Bapak Ibu guru CGP harus tampak. Kalau tidak tampak nanti pasti akan ditelepon fasilitator atau PP untuk aktif. Jadi nggak boleh cuman meet terus di off kameranya gitu, nggak boleh, harus di on kan. Ya, ini tugas-tugasnya seperti ini. Terus pada modul titik 1 ini refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu kemarin ketika di jeda itu sudah mengisi tentang profil pelajar Pancasila. Itu sudah termasuk program dari guru penggerak yang dikonsep oleh Kemendikbud niku. Selanjutnya, kalau sudah masuk seperti ini sudah, nah ini gambarannya saja. Ini sudah seperti ini. Ini modul 1 selesai. Ini saya masuk ke modul titik 2, titik 3 dan titik 4. Nah, ini ke modul 1 ada 4 modul ini dan harus saya lakukan selama 3 bulan dan selesai. Dan setiap minggunya saya harus melaksanakan yang namanya ini jurnal refleksi. Nah, ini dari minggu 1 sampai minggu 8, alhamdulillah sudah saya isi. Nanti seperti ini mod refleksinya. Nah, ini refleksinya langsung. Jadi Bapak Ibu di LMS itu kita mengerjakannya secara langsung di situ. Jadi kita langsung mengerjakannya langsung di situ, pertanyaan di situ, dan kita nanti tinggal submit gitu. Submit. Nanti ada flashback dari ini penilainya. Ada Bu Retno ini, ya. Ini adalah penilai dari Jawa Timur. Ini Bapak Ibu, ini salah satu dalam tugas CGP itu disuruh membuat coretan tangan sendiri. Karena saya tidak ahli dalam melukis, saya melukisnya seperti ini, ya. Nah. Visi saya dalam mengikuti CGP yaitu mewujudkan peserta didik. Saya samakan dengan sekolah saya di mana saya bekerja, ya. Mewujudkan peserta didik bertakwa, cerdas, berprestasi dan berwawasan global. Ini di sana ini pura-pura ini gambaran saya mengajar fisika. Ya. Ya. Ini papan tulisnya. Terus ini apa? Penggaris, ya. Saya pinjam Bu Pri itu untuk menerangkan, ya. Ini dimana visi ini ya, didukung dari murid, orang tua, guru dan kepala sekolah itu untuk mewujudkan student learning center. Jadi student center learning, ya Bang Aboten, ya. Nah di sini ini anak, ya. Di sini anak, ini gambaran anak sekolah. Ya, dia punya impian yang besar. Besok aku menjadi dokter, programmer, guru, pegawai bank dan seterusnya. Ini dari gambaran coretan saya sendiri. Ya. Tahu gitu saya minta bantuan Pak Tektomo untuk gambar ya Pak Tektomo. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, ini Bapak Ibu, kita sebagai pengajar, ya,
Pengajar niku adalah bagian pendidikan yang merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang pertama, kita harus bisa memahami karakter siswa. Jadi dalam ruang kelas itu karakter anak itu kan beraneka macam ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa memahaminya. Yang kedua, mengembangkan potensi dan bakat siswa. Kalau dia anak itu cenderung ke sains, kita kembangkan. Kalau anak itu cenderung ke olahraga, juga kita dukung. Ya. Terus pemikiran tentang keberhasilan pendidikan. Jadi diusahakan kalau di kelas kita bisa memberikan gambaran motivator ke peserta didik untuk keberhasilan pendidikan ke depannya. Karena di tahun 2030 di era 4.0 nanti kita bersaing dengan IT. Jadi sebetulnya saya tidak begitu sepakat jika siswa itu tidak membawa HP. Ya, karena apa? Karena kedepannya itu IT itu akan berkembang secara pesat dan anak harus bisa mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan informasi yang dimana itu bisa didapatkan dari berbagai macam media, bisa media elektronik maupun non elektronik. Ya. Jadi kalau anak-anak membawa HP di kelas itu sebetulnya tidak begitu membahayakan jika Bapak Ibu guru yang ada di kelas itu bisa menghandle membawa anak ke arahan atau hal-hal positif yang bisa kita kembangkan. Contoh ya, dengan nanti saya juga mau matur sama Bapak Kepala Sekolah ketika di jam saya mohon izin untuk sesekali untuk anak membawa HP. Karena apa? Karena di dalam HP itu memang ya di sisi elektronik handphone itu ada positifnya, ada negatifnya. Tinggal kita bagaimana cara mengendalikannya, gitu. Jadi nanti di dalam ruang kelas itu anak bisa kita kembangkan potensinya dengan mengeluarkan ide-idenya itu dengan menggunakan aplikasi yang kemarin sudah saya berikan ke IHT itu ya, dengan IdeaBot anak nanti dan kita bisa menampilkannya dengan LCD. Anak bisa mengeksplor, memaparkan apa yang ada di gagasannya dengan media handphone yang dipegangnya dan itu menghemat, mengefisien waktu dan tes. Ya. Terus selanjutnya untuk ini Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu tugas dari saya ketika mengikuti CGP yaitu ini yang saya buat ini namanya poster my wall yang kemarin waktu IHT sudah saya berikan, ya. Nah, poster my wall. Nah, itu dimana kalau bahasanya bisa dibuatkan flyer atau poster ini. Ya. Bapak Ibu, untuk kegiatan tahapan Bakja ini ya, menerapkan IA dalam mewujudkan kepemimpinan murid ya. Di kelas itu murid itu bisa didampingi untuk mewujudkan kepemimpinan murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila ya. Dan Bapak Ibu kemarin yang ada 6 profil pelajar Pancasila nggih, sampun ngetos nggih? Sampun dereng nggih? Oh nggih. Lah menika. Ya. Profil pelajar Pancasila ini kita sebagai guru ini harus kita tanamkan ke anak didik kita di kelas ya.
karena nanti kedepannya adalah pendidikan berkarakter, ya, dimana saya yakin di dalam mapel PPKN Bapak Ibu guru yang mengasto PPKN pasti sudah memberikan pendidikan karakter yang banyak dan luar biasa. Di sini profil pelajar Pancasila peserta didik yang kita pegang, yang kita didik itu yang pertama, ya, beriman dan bertakwa itu nomor 1, ya, karena dengan karakter keimanan itu akan membawa hal-hal yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, kreatif, jadi anak-anak itu nanti bisa kita kembangkan kreativitasnya. Bernalar kritis, nanti bisa kita seperti AKM nih, ya. AKM itu kan mendidik anak untuk bernalar kritis, bergotong royong dan kebinekaan global. Jadi kita harus bisa menanamkan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke itu harus kita kenalkan juga kepada peserta didik. Nah, niki adalah Bapak Ki Hajar Dewantoro sebagai pelopor nggih niku nggih. Ing ngarsa Suntulodo, ing madya Mangunkarsa, tuturi handayani. Di depan, di tengah, dan di belakang kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh yang baik, memberikan, ya, ini yang agak susah gitu Pak. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu, pemetaan kekuatan untuk mewujudkan visi, ya, itu sebagai gerakan CGP nanti ke depannya ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internalnya itu, ya, alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung kegiatan Kemendikbud, ya. Terbukti kemarin ketika forum Bapak Sekolah sudah memberikan informasi, monggo Bapak Ibu untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak pada tahap 4 kemarin. Begitu nggih Pak Sartono nggih? Nggih. Terus ada guru Tendik Sarpras, ya, ini juga sarana dan prasarana itu sangat mendukung, itu termasuk faktor internal. Muridnya, letak geografis dan iklim sekolah. Nah, ini masuk dalam faktor internal yang sangat mendukung keberhasilan untuk mewujudkan visi. Terus untuk yang faktor eksternal itu ada pengawas. Ya. Alhamdulillah nanti semoga Dinas Pendidikan Sukoharjo bisa menambah pengawas dengan jumlah yang dibutuhkan. Ya. Selama ini, saat ini masih satu, ya, Bapak Paina dari SMP Negeri 1 Tangsari dari Mapel IPA, karena Bu Kusuma sampun pensiun kemarin, Desember akhir. Yang kedua adalah Dinas Pendidikan. Nanti ke depannya guru penggerak itu jika CGP-nya itu diklatnya sudah selesai, itu nanti arahannya dari Kemendikbud adalah sekolah penggerak. Nah, karena di Sukoharjo belum masuk sekolah penggerak, nanti mudah-mudahan ke depannya nanti Sukoharjo juga masuk menjadi sekolah penggerak, ya. CGP-nya sudah ada, nanti kepala sekolah penggeraknya juga semoga segera ada dan sekolah penggeraknya juga ada. Jadi bisa mendukung program pemerintah di dunia pendidikan. Terus komite sekolah, paguyuban wali murid. Nah, ini kenapa masuk eksternal? Ya, karena itu di luar lingkup sekolah, ya. MGMP Mapel, Puskesmas jika kita meminta bantuan dalam menangani anak di bidang kesehatannya, ada PMI, Polsek,
Waktu ranting itu jika dihubungkan dengan kegiatan ekstra di kepramukaan, ada bimbel, bimbingan belajar seperti di SMP 1 Modul 8 kita sudah menggandeng GO, Ganesha Operation. Alumni juga bisa lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya. Seperti di sini nomor 12 ini yang sudah dilakukan adalah dari pihak Mapel Guru BK nggih Bu Wias. Yang nomor 12 ini apa Bu Wias? Yang kemarin kayak tes EQ itu loh Bu Wias. Iya ada ya. Itu dari faktor eksternal masuk ke dalam lembaga pendidikan dan pelatihan gitu. Sampun, terus selanjutnya lagi nih kok. Lah Bapak Ibu, di sini saya sudah punya folder khusus ya, Sukeksi CGP angkatan 4 ini. Nanti kalau Bapak Ibu berminat dan saya berharap 100% ya, nanti ada Bapak Ibu yang muda-muda itu kerso untuk daftar di tahap 7. Ini sudah tahap 6, di mana tahap 6 itu Jawa Tengah, Magelang, Purworejo, pokoknya yang Jawa Tengahnya yang sebelah barat-barat gitu. Ya. Kemarin saya ditelepon dari Bolo Pramuka di Magelang itu, Kak Kesi saya mau daftar CGP, syaratnya apa? File yang ada di saya ini saya kirimkan. Ya. Jadi nanti di sini udah komplit, nanti Bapak Ibu guru monggo silahkan. Jadi dari nanti kalau udah ada pembukaan Mbak Kesi, saya mau daftar, nanti tolong didampingi, saya siap. Ya. Dan pasti bisa. Saya yakin Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Modul 8 mampu sekali mengikuti kegiatan CGP ini. Bapak Ibu, ini adalah moto saya. Jika sebuah jendela kesempatan muncul, jangan turunkan tirainya. Ya. Ini saya memberikan saya mohon ajakan ke Bapak Ibu semuanya, jika sebuah jendela kesempatan muncul, jangan turunkan tirainya. Maksudnya nanti jika ada kuota di Kabupaten Sukoharjo itu ada, saya mohon nanti dari SMP Negeri 1 Modul 8 Bapak Ibu guru, kemarin banyak yang lolos P3K dan sangat muda-muda dan potensi, dan yang PNS banyak yang potensi juga. Saya yakin nanti pasti bisa. Jangan turunkan tirainya, artinya jangan hanya klik daftarnya saja, tetapi harus ikuti sampai dalam-dalamnya. Kemarin banyak yang daftar sebenarnya, tapi begitu dalamnya kok banyak sekali, pada ndak lanjut, padahal ini boten berat, mudah sekali. Jadi klik masuknya daftar, nanti di dalamnya panjenengan dengan ikuti alurnya saja pasti bisa mengikuti dengan baik. Ya. Yang kedua, mulailah dari tempatmu berada, gunakan yang kau punya, lakukan yang kau bisa. Artinya saya dilahirkan sejak jadi guru kontrak di SMP Negeri 1 Modul 8, CPNS 2008, Prajab 2012. Saya itu CPNS 2008 tapi Prajabnya 2012. Tapi alhamdulillah 2013 saya masuk PLPG dan lulus, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah menerima tunjangan sertifikasi. Dan saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang Bapak Ibu guru yang kemarin mengikuti PLPG dan lulus. Semoga guru-guru yang belum mengikuti PLPG bisa mengikuti PLPG dengan lancar, sukses, dan lulus. Amin. Iya, PPG. PLPG itu saya sekarang diganti dengan PPG. Nah.
Bapak Ibu, ini tugas saya di modul 4.1 ya, 1.4 ngapunten kebalik. Di 1.4 di mana satu tim ini saya dari SMP sendiri ya. Yang Pak Tri itu SMK, Pak Francisca itu SMA Negeri 1 Polokarto, Bu Retno itu guru SMA 1 Mojolaban, Pak Tri SMK 1 Sukoharjo. Ini untuk tugasnya cuma seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita menganalisis suatu kasus. Nah, seperti di Diklat JKS kemarin juga menganalisis suatu kasus. Niki contoh kasus yang ada di LMS yang saya ikuti. Jadi di dalam Diklat CGP ini diharapkan Bapak Ibu guru itu begini Bapak. Jadi kalau ada kenakalan di kelas, sebisanya guru itu bisa menggali atau menyelesaikan masalah yang dilakukan siswa itu dengan kearifan lokal. Jadi dengan cara dirangkul, di pendekatan dari cara kekeluargaan. Jadi anak tidak dipojokkan karena kesalahannya gitu. Jadi yang diharapkan dari Diklat CGP itu kalau menghadapi siswa kenakalan di sekolahan itu kita bisa menyelesaikan dengan baik. Ini contohnya kasus yang sudah ada yang saya kerjakan kemarin. Ini alurnya. Kita meyakini keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas. Jadi sebaiknya di dalam kelas itu Bapak Ibu guru mapel itu membuat kesepakatan kelas dalam mapelnya. Contohnya, ya. Jadi ketika mengikuti KBM, siswa yang tidak mengerjakan harus bisa menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan dengan saat itu juga, misalkan gitu. Jadi membuat kesepakatan yang harus dikerjakan di kelas itu dan harus disepakati semua kelas, semua siswa yang ada di kelas itu. Ini adalah posisi kontrol memenuhi segitiga restitusi. Nah, ini adalah kebutuhan anak didik itu ternyata kadang melakukan kesalahan itu karena salah satunya adalah kurangnya kasih sayang, ya. Kurangnya kasih sayang di keluarga itu juga bisa menyebabkan anak didik itu menjadi kurang konsentrasi atau bagaimana seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, yang diharapkan dari CGP atau guru nanti, ya, semua guru itu diharapkan untuk kedepannya, harapan dari Kemendikbud itu adalah bisa menjadikan segitiga restitusi ini dengan sebaik-baiknya di kelas. Yang pertama adalah ini, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Jadi ini segitiga restitusi ini yang diharapkan dari guru-guru ketika menghadapi anak, ketika di kelas menghadapi suatu kenakalan kelas anak di kelas gitu begitu. Jadi ada 3 ini harus sebaiknya kita terapkan di kelas. Jadi kalau menghadapi anak nakal harus bisa menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Dan memberikan refleksi. Ya, ini yang terakhir Bapak Ibu, untuk budaya positif di lingkungan sekolah. Monggo Bapak Ibu semuanya nanti bisa saya minta
masukannya. Yang pertama ya, yaitu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua disiplin. Disiplin di sini adalah disiplin dari berbagai aspek. Contohnya disiplin anak masuk kelas, disiplin dalam berpakaian, sesuai dengan arahan yang diberikan Bapak Kepala Sekolah ketika forum itu, kita harus bisa menegaskan kerapian anak di kelas, kadang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau bisa siswa-siswi SMP Negeri 1 Mojolaban menjadikan contoh peserta didik di luar dari penampilan performanya rapi seperti itu, Terus yang ketiga literasi. Bapak Ibu, ajakan dari Kemendikbud dan pemerintah daerah ya, Ibu Bupati Eti Suryani, bahwa peserta didik itu harus digalakkan literasinya. Makanya ada salam literasi. Bapak Ibu, salam literasi sampun ngertos? Iya, salam literasi. Ya, L. Okay. Mari kita manfaatkan fasilitas perpustakaan yang ada di sekolahan. Di bawah koordinator Ibu Ina sebagai koordinator perpustakaan, literasi dari berbagai macam buku yang sudah disediakan sekolahan maupun yang sudah dimiliki peserta didik. Yang selanjutnya peduli lingkungan, peduli lingkungan. Jadi peserta didik mari kita ajak untuk peduli lingkungan. Ketika kita masuk kelas, papan tulis belum bersih, untuk dibersihkan dulu. Kalau meja, di bawah meja masih banyak sampah-sampah berserakan atau masih ada sampah yang jatuh, untuk mengambilnya dan dibuang di tong sampah. Terus yang di belakang itu Bapak Ibu, di kelas itu biasanya sapu-sapu sama barang-barang yang tidak kepake itu biasanya ngumbrus gitu tidak tertata dengan rapi. Itu mari kita mengajak bersama-sama peserta didik untuk bisa merapikan dengan baik. Jadi kelihatan rapi kelas tersebut. Terus integritas. Nah, integritas itu artinya semangat peserta didik, integritasnya. Jadi menjadi peserta didik yang rajin, pintar, berprestasi dan bisa bermanfaat untuk lingkungan sekolah, masyarakat, negara, seperti itu. Terus selanjutnya prestasi. Nah, ini sudah masuk ke dalam visi SMP Negeri 1 Mojolaban, yaitu berprestasi. Terus religius. Nah, ini masuk budaya positif juga. Kemarin di forum Bapak Kepala Sekolah sudah dari segi religius sudah akan merencanakan sholat Jumat bersama yang nanti akan dikoordinir oleh Bapak Ustadz Sartono. Terus ya Bapak nggih. Oh nggih. Selanjutnya untuk berkolaborasi. Artinya budaya positif di lingkungan sekolah ini yang saya tulis di sini ini kita ajak bersama-sama peserta didik. Jadi kita harapkan sebagai guru bisa menggandeng peserta didik untuk melakukan budaya positif tersebut. Berkolaborasi, contohnya jika ada teman yang belum memahami mapel atau materi, bisa mengadakan tutor sebaya. Tutor sebaya itu apa? Tutor sebaya itu antar teman untuk saling menjelaskan, menerangkan, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah budaya positif jujur. Ya, jujur. Jika misalkan kegiatan olahraga, jangan sampai ada peserta didik itu yang mencuri uang temannya atau mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya, begitu. Toleransi, toleransi. Peserta didik kita tanamkan untuk toleransi, ya, budaya positifnya toleransi itu seperti
menghormati, ya, menghormati agama lain yang sedang beribadah. Misalkan di sini ada Pak Medi itu pembinaan agama Kristen, misalkan di lantai 2 itu kita harus menghormatinya dengan baik juga. Atau yang beragama Islam mengadakan sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya mengikuti pembelajaran dengan kreatif dan inovatif. Ya, diharapkan kita sebagai guru harus bisa menghidupkan suasana kelas, ya, kreatif dan inovatif. Jadi anak didik peserta itu kreatif jika nanti di Bapak Ibu guru memberikan suatu pertanyaan atau soal, itu siswa bisa menjawab dengan penuh inovatif, kreatif, dan bisa mengembang soal yang diberikan Bapak Ibu guru. Selanjutnya adalah cek peralatan dan perlengkapan sebelum KBM. Bapak Ibu, kalau bisa anak-anak yang ada di kelas itu kalau kita menggunakan IT, LCD, ya, diharapkan di kegiatan CGP itu anak-anak juga terampil menggunakan IT. Contohnya, Bapak Ibu ngasto LCD. Anak-anak itu diajarkan untuk memasangkan LCD. Maksudnya dari mengoperasikannya di mana gimana gitu. Kalau bisa anak itu bisa menyelesaikan dengan baik. Selanjutnya adalah ramah dan sopan ke seluruh warga. Itu budaya positif. Jadi menyapa. Kita usahakan anak-anak itu bisa mengikuti atau bisa ramah dan sopan ke seluruh warga. Misalkan berpapasan dengan Bapak Ibu guru bisa monggo Pak, monggo Bu, seperti itu. Oke. Selanjutnya ini sudah mau hampir selesai. Yang laksanakan 5R. 5R itu adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Bapak Ibu yang diharapkan kita sebagai guru bisa laksanakan 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin di lingkungan sekolah. Ya, gitu. Terus budaya yang selanjutnya sehat. Ya, kita harapkan peserta didik itu sehat jasmani dan rohani. Jadi kalau misalkan melihat peserta didik yang ada trouble keluarga, misalkan kita bisa merangkulnya. Terus bertanggung jawab, cinta tanah air dan semangat. Cinta tanah air dan semangat bisa kita didikkan ke anak didik adalah mengikuti ekstra dengan baik, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat, seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk budaya positif di lingkungan sekolah yang saya tampilkan di sini, adakah yang mau menambahkan? Toleransi? Sampun? Yang diharapkan, yang saya tulis di sini tidak sekedar ditulis, tetapi kita bisa praktekkan, ya, kita bisa aplikasikan di peserta didik ketika di kelas, gitu. Jadi monggo bisa ditambahkan. Oh iya, tambahkan gemar beramal, nggih. Apa malih Bapak? Dari Ibu Mapel, Ibu Trisakti sebagai Mapel PPKN. Monggo Ibu, napa Bu? Tambahkan apa Bu? Budaya positif. Murah senyum. Nggih, 3S, nggih. Nanti bisa tambahkan. Oh nggih, 5S, nggih. Mas Wahid, ditulis ya Mas. Turun. Ya, ditambahkan 5S. Dalam? Oke, mboten napa-napa Bapak Ibu. 5S, budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolahan ini untuk mewujudkan
visi peserta didik 5S tadi sampun. Terus Pak Sartono wau beramal. Pak Wahid itu sendiri beramal. Bu Supri budaya positif kerjasama masuk ke kolaborasi. Nggih. Santun. Nggih. Dari Pak Niko sebagai ekstra OSIS, pemegang pembina OSIS, nama? Enak. Dari Bapak Senggono sebagai koordinator pramuka, tambahkan apa Pak? Sampun. Dari Bapak Hananto selaku wakil kesiswaan, Bakasa kesiswaan, menutup jendela. Bawahnya tambahkan menutup jendela. Iya itu bagus itu nggih. Budaya positif niku. Foto saya menutuplah jendela ketika tetangga lewat. Oh nggih. Ada lagi Bapak Ibu yang kami hormati? Tambahkan budaya positif. Satu lagi dari Pak Topo. Untuk budaya positif yang ditambahkan apa Bapak? Cukup? Oh iya. Kenapa? Tekun. Ya, tekun sama Pak Wahid. Tekun. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Ya. Nggih. Peduli lingkungan. Iya. Nggih. Luar biasa. Bapak Ibu, nanti saya mohon dengan hormat nanti ada yang kersa untuk daftar ketika ada kuota di Kabupaten Sukoharjo. Dan saya siap 100% untuk mendampingi Bapak Ibu. Oh, sakit. Nah, Bapak Ibu yang untuk yang mendaftar CGP itu ada syaratnya nggih. 10 tahun sebelum pensiun. Nggih. 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 Terus untuk yang menjadi PP itu adalah 5 tahun sebelum pensiun. PP itu pengajar praktek. Nggih. Iya, Bu Retno itu perlu dicontoh semangatnya luar biasa. Ya, Bu Retno itu secara tidak langsung akan memberikan support motivasi kepada Bapak Angga juga. Nah, itu sudah sinyal-sinyal loh Pak Angga. Persiapan. Dari SMP 1 Mojolaban yang CGB-nya 1, SMP 2 Mojolaban CGP-nya 2, SMP 1, SMP 3 Mojolaban kosong, tidak ada. Terus yang ada lagi itu dari Kartosuro 3, Mbak Rosita, yang kemarin Bu Rosita yang pengawas itu juga CGP sama dengan saya. Itu. Ya, itu CGP angkatan 4 juga sama. Bapak Sartono anu terpesona ya. Oke. Dan sisanya dari SMP sebelah selatan. Iya, Weru, Kartosuro sama Bulu, nggih, Bulu banyak nggih. Nggih. Betul. Dan saya Bapak Ibu sinten-sinten nggih ingkang tunjuk jari yang bersemangat untuk daftar di tahap 7 nanti. Ya, saya siap nanti. Tunjuk jari Bapak Ibu. Alhamdulillah. Pak Toko pensiun nanti ya. Bupri, di sini saya mengincar ada Bupri, ada Pak Dwi, ada Bu Wihas, Bu Sumanti,
Pak Tektomo, Pak Wahid, Pak Adit, Pak Bambang dan sebagainya. Ya. Itu sangat potensi sekali. Ya. Iya, itu bagus. Maksudnya pasti yakin bisa. Karena LMS Learning Management System, kalau saya lihat itu, wah ini guru, Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Majalengka pasti bisa. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan atau masukan, monggo. Oke. Oke, monggo. Untuk bagi bapak atau ibu guru yang ingin mencalonkan sebagai kepala sekolah itu apa ya? Ini salah satu syaratnya. Enji. Ini sudah ada di permen yang terbaru yang sudah saya tunjukkan tadi. Oke. Oh, ini salah satunya sebagai itu Bapak. Oke, tadi saya masuk ke ini. Nah ini ya. Nah di poin C. Nah persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah. Ini permen yang terbaru Bapak Sartono. Oke. Dan yang terbaru sekarang 3B juga sudah bisa mendaftar menjadi CKS. Ya, kalau angkatan saya kemarin kan di aturannya 3C, tapi yang permen terbaru ini 3B juga sudah bisa mendaftar. Ya. Ya. S1 Bapak Ibu ya, nggak harus S2. Nanti kalau untuk kedepannya harus S2. Okay. Memiliki sertifikat pendidik. Okay, harus punya sertifikat pendidik dulu. Ini permen yang terbaru, jadi harus sudah PPG dan guru penggerak. Saya semakin aneh. Demikian tadi Bapak Ibu yang kami hormati pemaparan dari saya, apa yang saya dapatkan dari mengikuti diklat calon guru penggerak. Jadi saya belum guru penggerak Bapak, masih calon. Masih 6 bulan ke depan. Jadi selama 9 bulan, ini sudah 3 bulan. Dan setiap bulannya lokakarya di hotel, yaitu di Hotel Brade Solo Baru, di mana bertemu dengan CGP dan fasilitator dan pengajar praktek. Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau mohon masukannya? Sampun? Oke. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sosialisasi saya dalam menyampaikan modul dan sedikit informasi tentang rekrutmen calon guru penggerak. Yang pertama, Bapak Ibu pastikan mempunyai username dan password dari GTK SIM PKB yang sudah dibagikan dari tiap-tiap mapel MGMP itu sebagai di situ juga banyak manfaatnya. Di SIM PKB itu banyak diklat-diklat online yang gratis dan diakui juga nilainya. Karena itu yang penyelenggaranya adalah Kemendikbud.
nanti bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih. Saya mohon doa dan dukungannya. Semoga saya bisa mengikuti diklat CGP calon guru penggerak yang masih 6 bulan ke depan ini dengan baik dan nanti bisa lulus, dan ilmu yang saya dapatkan nanti bisa bermanfaat untuk di dunia pendidikan. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan saya, baik yang tidak disengaja maupun yang saya sengaja. Mungkin tadi agak celelean mungkin saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan matur nuwun kagem Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk mengadakan acara pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun Bapak Ibu. Matur nuwun.